Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai image classification ya. Jadi ini merupakan materi terkait dengan bagaimana mengajarkan komputer kita untuk mengenali sebuah gambar yang akan kita klasifikasikan. Kalau Anda sudah belajar machine learning ya, itu Anda bisa menggunakan algoritma klasifikasi seperti KNN, SVM, logistic regression ya, dan artificial neural network untuk membangun sebuah model klasifikasi. Tapi di sini kita akan fokus pada data yang bentuknya image ya. Nah, image berarti nanti gambarnya itu dalam bentuk pixel, datanya nanti dalam bentuk array ya, array yang berisi pixel ya. Oke. Untuk yang akan kita pelajari pada hari ini, nanti kita akan belajar apa itu image classification ya, dan kita akan mencoba algoritma yang simple untuk klasifikasi image ya. Sebetulnya ada banyak algoritma lain ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi image. Tapi di sini kita akan mengcover dua algoritma yang cukup simpel dan banyak digunakan, yaitu KNN, K-nearest neighbor, sama support vector machine ya. Nanti kalau Anda tertarik untuk mencoba algoritma klasifikasi yang lain, ya silakan nanti Anda bisa eksplorasi. Jadi untuk kali ini nanti kita akan fokus di bagian codingnya ya. Kita tidak akan fokus kepada bagaimana cara algoritma KNN itu bekerja, tapi nanti kita coba jelaskan secara general saja ya, KNN sama SVM. Tapi nanti kita akan coba fokus bagaimana menggunakan kedua algoritma ini untuk mengklasifikasikan sebuah data ya, yang bentuknya image. Oke. Oke, apa itu image classification ya? Kita bisa asumsikan bahwa model klasifikasi itu sebagai black box ya, atau kotak hitam seperti ini ya. Yang mana kotak hitam ini memiliki input ya, inputnya berupa image, outputnya berupa label. Jadi misal ini ada gambar kucing, terus kita masukkan ke model klasifikasi kita dan outputnya berupa label atau kelas. Bisa kucing ya, bisa anjing kalau kita ingin mengklasifikasikan gambar animal ya. Nanti outputnya ini berupa label atau kelas ya. Dan ini tergantung dari dataset kita. Kalau dataset kita merupakan data yang multi-class ya, multi-class classification problem. Jadi image kita memiliki lebih dari dua kelas. Yang akan kita klasifikasikan bukan cuma dua kelas. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan gambar binatang. Binatang kan banyak, bukan cuma kucing kan ya. Ada kucing, ada anjing ya, ada jerapah, ada gajah dan lain sebagainya. Ada kalanya kita juga akan fokus kepada binary classification problem. Misalnya kita bisa menggunakan model klasifikasi itu untuk mendeteksi apakah sebuah sel itu merupakan sel kanker atau bukan. Yes or no saja berarti. Atau mungkin kita bisa menggunakan image berupa data itu ya, X-ray ya, X-ray chest X-ray ya, X-ray di bagian data untuk mendeteksi apakah orang ini terkena COVID atau bukan, COVID atau pneumonia. Nah, itu bisa kita klasifikasikan menggunakan model klasifikasi. Namun di sini sebetulnya ada tahapan ya, sebelum image itu kita masukkan ke sebuah model klasifikasi, ada satu tahapan lagi sebetulnya. Sebelum image itu kita masukkan ke model klasifikasi, yaitu tahapan preprocessing. Tahapan preprocessing itu seperti kita akan memperbaiki image kita terlebih dahulu. Jadi image kita misalnya kita lakukan sharpening ya, atau kita lakukan smoothing ya. Kalau misal image kita banyak noise-nya, berarti kita bisa hilangkan dulu noise-nya menggunakan median filter, menggunakan min filter ya. Bisa menggunakan metode preprocessing yang lain ya. Atau mungkin
kita bisa mendeteksi, misalnya mendeteksi cornernya ya. Jadi image itu kita deteksi cornernya terlebih dahulu, terus kita masukkan ke model klasifikasi kita. Tapi kali ini kita tidak akan melakukan tahapan preprocessing, karena itu nanti adalah tugas Anda di project Anda. Nanti di akhir slide akan dijelaskan terkait dengan project yang harus Anda lakukan. Ini kaitannya dengan image classification ya. Tapi nanti Anda harus mengeksplorasi berbagai macam algoritma ataupun dataset dan juga metode preprocessing. Karena kalau kita tidak melakukan tahapan preprocessing, model klasifikasi kita bisa jadi tidak sebagus kalau kita menambahkan tahapan preprocessing ya. Jadi beberapa penelitian yang sudah dilakukan itu, kalau image itu kita lakukan deteksi fitur terlebih dahulu, ataupun kita lakukan preprocessing ya untuk menghilangkan noise dan lain sebagainya, maka performance dari model kita itu lebih bagus. Model klasifikasi kita nanti silakan dieksplorasi ya, bisa menggunakan tahapan preprocessing yang sudah diajarkan sebelumnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mulai terlebih dahulu di algoritma KNN ya, KNN, K-nearest neighbor. Saya kira Anda sudah tahu ya bagaimana algoritma ini bekerja. Ini cukup simpel karena algoritma KNN ini kita hanya menghitung jarak terdekat dari sebuah data ya. Kita memiliki dataset training. Anggap saja ini kita memiliki dataset training yang mana dataset tersebut memiliki 3 label ya. Labelnya itu merah, biru, sama hijau. Jadi kita punya 3 kelas. Setelah itu kita memiliki data baru, atau bisa kita sebut sebagai data testing. Nah, setelah itu kita akan hitung jaraknya ya, jarak data baru tersebut dengan tetangga-tetangga yang ada di dataset training kita. Nah, setelah itu kita harus pilih K tetangga terdekat, K nearest neighbors. Nah, misalnya kita memilih K-nya itu 5 ya, berarti nanti kita akan mengambil 5 tetangga terdekatnya, dan kita hitung ya, kita voting dari 5 tetangga terdekat tersebut, kira-kira yang paling banyak dia masuk ke label yang mana. Nah, misalnya 3, ini kan ada 3 label ya, terus kita ambil 5 neighbors-nya. Nah, anggap saja ada 3 neighbors yang dia masuk kelas merah, terus 1 neighbors masuk kelas hijau, dan 1 neighbors masuk kelas biru ya, atau ungu ini ya. Nah, setelah itu nanti bisa kita simpulkan karena jumlah K yang terbanyak itu adalah K yang merah, berarti otomatis dataset training tersebut kita klasifikasikan ke label yang merah, kelas merah, seperti itu. Dan algoritma cukup simpel ya, karena dia hanya menghitung jaraknya atau distance-nya. Distance-nya bisa kita menggunakan L2 ya, atau apa namanya, Euclidean distance, bisa juga menggunakan Manhattan distance atau Minkowski. Itu parameter yang bisa kita atur nantinya. Nah, kita bisa bandingkan nanti jumlah K yang paling optimal itu berapa, terus kita juga bisa coba-coba nanti ya kira-kira bobot yang distance yang mau kita gunakan tadi menggunakan L2, L1 ya, atau Euclidean, Manhattan atau Minkowski, itu nanti merupakan parameter yang bisa Anda pilih. Oke ya. Oke, selanjutnya ya misalnya seperti ini ya, kita memiliki data poin baru dan kita anggap saja kita punya 2 dimensi ya. Dimensi atau fitur yang dimiliki oleh data kita itu ada X1 sama X2. Tapi sebetulnya kalau data kita adalah data image ya, pasti otomatis dimensinya banyak karena tergantung resolusi dari image kita. Apalagi kalau kita punya image yang color image ya. Jadi kita punya 3 layer. Misalnya kita punya dimensi, misalnya ya, kita punya dimensi image itu 100 kali 100 ya. Berarti otomatis kita memiliki 10.000 fitur. Gitu kan ya. Atau misal kita memiliki image yang dimensinya 100 kali 100 dan dia adalah color image. Berarti kita memiliki sekitar 30.000 fitur dan itu cukup banyak ya, dimensinya cukup banyak. Nah, sehingga kita butuh melakukan yang namanya resizing nanti kalau itu diperlukan ya. Misalnya kita bisa mengecilkan gambarnya itu dengan resize tertentu. Oke, misalnya kalau kita umpamakan ke itu ya, ke data yang image ya, misalnya kita punya image itu ukurannya 100 kali 100 ya. Nah, ini
Kita punya image, ukurannya adalah 100 pixel, ya 100 kali 100. Jadi otomatis ya kita memiliki 10.000 fitur ya, karena tiap sel pixel itu kita anggap sebagai satu fitur. Namun kalau kita memiliki color image ya, berarti otomatis kita memiliki 3 layer ya. Nah, kita punya 3 layer yang lain. Kita memiliki 3 layer yang lain. Yang pertama tadi kan red, yang kedua itu green ya, dan yang ini blue ya, sorry. Yang kedua itu green, yang kedua green, dan yang ketiga blue. Jadi kita punya sekitar 30.000 ya, 30.000 fitur. 100 kali 100 ditambah 100 kali 100 tambah 100 kali 100. Dan itu cukup banyak ya, dimensinya cukup tinggi ya, itu nanti bisa kita resize nanti. Oke. Dan nanti tiap pixel akan merepresentasikan nilai dari fitur dari data tersebut ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Nah, misalnya ini datanya, ini anggap saja ini ya, ini kita punya data tapi bukan data image ini ya. Nah, kita hitung distance-nya dan ternyata 3 yang terdekat itu memiliki label kategori 1 atau yang warna merah. Sedangkan yang 2 ini masuk ke kategori 2. Nah, jadi otomatis ya ini yang data baru ini, data testingnya itu masuk ke kategori yang warna merah. Nah, kategori 1 ada 3 neighbors, kategori 2 ada 2 neighbors. Jadi nanti data ini termasuk ke data yang kategori 1. Oke, KNN for image classification ini tadi yang saya jelaskan tadi ya. Data kita adalah data berupa array nantinya ya, karena image kita berupa array. Bagaimana cara menghitung distance antara data kita dengan data training kita? Caranya cukup mudah. Jadi kita akan menghitung ya. Nah, misalnya kita menggunakan L1 distance atau L2 distance, terserah ya. Ini misalnya menggunakan L1 distance, jadi enggak kita kuadratkan dan tidak kita akarkan ya. Jadi kita kurangi nilai dari tiap pixel ya. Misalnya kita punya image itu ukurannya adalah 4 kali 4 ya. Ini kan 4 kali 4 ya. Kita kurangi distance-nya antara satu pixel dengan pixel dataset testingnya dengan dataset trainingnya. Dari tiap sel ini kita kurangi ya. Ini dikurangi dengan ini. Terus ya, ini kita kurangi dengan ini 56 dikurangi dengan 10 ya, terus 32 dikurangi dengan 20, hasilnya ini 46 sama 12 ya. Dan seterusnya ini dikurangi semua dari tiap pixelnya itu. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana jika dataset training kita memiliki size yang berbeda dengan dataset testing. Nah, ada tahapan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus meresize semua image kita itu agar menjadi dimensi yang sama. Jadi kita lakukan interpolasi ya. Yang kalau image-nya terlalu besar kita kecilkan, kalau image-nya terlalu kecil kita besarkan. Itu nanti ada fitur yang dimiliki oleh OpenCV untuk meresize ya. Meresize gambar itu agar nanti ukurannya seragam. Karena kalau ukurannya tidak seragam, berarti fitur yang dimiliki oleh dataset training sama testingnya berbeda. Nah, kita nggak mengharapkan hal itu. Jadi sebelum kita melakukan training, kita harus resize dulu ya. Kita resize dulu ukuran gambarnya ke ukuran tertentu. Dan itu cukup kita membutuhkan referensi kira-kira image itu kita mau resize ke dalam ukuran berapa. Itu terserah sebetulnya, tergantung dari asumsi kita. Itu juga parameter yang bisa kita atur. Dan itu juga akan berpengaruh ke performance ya, ataupun akurasi yang akan kita dapatkan. Nah, nanti kita akan coba resize gambarnya itu ke ukuran 64 kali 64. Tapi kalau mau diubah menjadi 100 kali 100, ya silahkan, boleh. Nah, nanti kita bandingkan performance yang paling bagus itu yang mana. Tapi kalau kita besarkan ukurannya, otomatis computational cost-nya ya, waktu komputasinya atau cost komputasinya akan lebih tinggi ya, karena kita memiliki fitur dengan dimensi yang lebih besar. Oke. Oke, kita lanjut dulu.
Nah, ini untuk menghitung distance-nya tadi ya. Nah, setelah itu nanti kita akan coba lihat kira-kira dataset testing ini dia lebih dekat ya ke kategori yang mana. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan algoritma SVM ya. Jadi the objective of the support vector machine algorithm is to find a hyperplane in an n-dimensional space. Jadi kalau Anda sudah belajar mengenai SVM harusnya Anda tahu ya, kita akan membuild sebuah hyperplane ya untuk memisahkan antara label satu dengan label yang lain atau kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ini kebetulan kalau di mata kuliah machine learning tidak diajarkan ya untuk SVM ini. Nah, jadi intinya SVM ini algoritmanya akan membangun sebuah hyperplane ya. Hyperplane ini yang nantinya akan kita harapkan bisa memisahkan dua data itu dengan akurat. Oke, sama ya seperti tadi kita akan menggunakan image juga ya. Data kita berupa pixel yang nanti kita akan coba klasifikasikan. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai SVM ini karena ini algoritma yang cukup simpel juga. Nanti Anda bisa lihat ya di Google bagaimana cara algoritma SVM ini bekerja. Dan algoritma SVM ini ada beberapa parameter yang harus kita atur seperti kernelnya ya. Kernelnya kita bisa menggunakan linear ya dan sebagainya. Nanti kita akan coba eksplorasi kira-kira kernel mana yang paling tepat. Oke, sebelum kita masuk ke coding, ini kita lebih banyak ke coding setelah ini. Sebelum masuk ke coding, mungkin ada pertanyaan dari Anda, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke coding ya, ini saya siapkan dulu codingnya. Boleh melalui chat, boleh juga ngomong langsung, silakan. Datasetnya sudah saya sediakan di ULS ya, itu Anda bisa lihat kita akan mencoba mengklasifikasikan dua buah hewan yaitu anjing sama kucing ya. Anjing sama kucing ya, nanti kita akan coba klasifikasikan. Datanya bisa Anda download, terus Anda taruh di Google Drive ya. Nanti kita akan panggil datanya itu melalui Google Colab ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya untuk codingnya ya. Saya coba share screen Google Colab-nya. Oke, sudah. Nah, ini kalau Anda lihat di slide, ada beberapa library yang harus kita import ya. Itu nanti akan kita gunakan untuk kebutuhan klasifikasi image ya. Oke, kita tuliskan saja semua ya, library yang dibutuhkan mulai dari NumPy sampai dengan RE ya. Oke, saya coba tuliskan dulu. Saya import NumPy, SNP, terus kita import from keras.preprocessing. Ini merupakan library yang bisa kita gunakan untuk itu ya, melakukan preprocess image ya. Nanti kita akan coba lihat gunanya untuk apa. Image, terus kita import CV2 ya, CV2 as CV gini aja, biar nanti kita nggak perlu menuliskan angka 2 ya waktu kita panggil library OpenCV-nya. Terus kita import matplotlib ya, barangkali nanti dibutuhkan. Matplotlib.pyplot splt. Terus kita import lagi pathlib ya, from pathlib ini kita gunakan untuk mengakses direktori dari Google Drive nantinya. From pathlib import path. Oke. Terus from scikit-learn model selection. Ini untuk trend test split ya. Ini untuk model evaluasinya bisa Anda gunakan misalnya menggunakan
trend test split boleh, menggunakan scaffold cross validation juga boleh ya, pakai repeated holdout juga boleh seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah machine learning ya. Kita menggunakan trend test split saja, kita gunakan yang cukup simpel saja ya, kita bagi nanti datanya itu menjadi data training sama data testing. Setelah itu kita import lagi scikit image ya. Nah, scikit image ini kita gunakan untuk membaca gambar. Kenapa kok nggak pakai OpenCV? Karena seperti ini nanti kalau kita menggunakan OpenCV ada tahapan yang harus kita lakukan untuk mengkonvert dari BGR ke RGB gitu kan ya. Kalau scikit image ini dia otomatis akan terbaca sebagai RGB kalau kita membaca gambar. Tapi kalau menggunakan OpenCV sih boleh-boleh saja. Tapi karena nanti kalau ada kebutuhan untuk mengkonvert ke RGB itu kita nggak perlu menambahkan satu code tambahan ya. Jadi ini saya menggunakan scikit-image.io import imread. Ya, sama dengan fungsi yang dimiliki oleh OpenCV kan ya. Kalau OpenCV kan kita panggil CV itu .imread. Kalau scikit image ini kita kalau sudah import ya di sini kita tinggal panggil imread, itu nanti kita langsung bisa membaca data image-nya. Terus kita taruh di sebuah variabel numpy array. Oke. Setelah itu kita import pandas ya, pandas SPD nanti kita butuhkan untuk itu ya, model evaluasi. Kita membagi data itu menjadi data training sama testing, dan lebih mudah jika kita nanti simpan data itu ke dalam bentuk pandas atau data frame ya. Jadi list dari gambarnya, tiap gambar pasti punya direktori kan ya, direktorinya kita taruh di mana. Kalau image itu kita kan menaruh datanya itu bukan dalam bentuk data frame sebetulnya kan, tapi dalam bentuk folder, directory di dalam Google Drive kita. Dan nanti kita bikin data frame itu untuk menunjukkan list image yang kita miliki sama path-nya ya, atau lokasinya itu di mana. Nah, kita bikin data frame itu nama filenya sama lokasinya itu di mana, sama labelnya apa, kita bentuk dalam bentuk data frame. Nanti setelah ini akan lebih jelas ya kalau sudah diimplementasikan. Kita butuh import OS ya, nanti akan Anda lihat gunanya untuk apa, import glob sama import RE ya. Oke. Sebelum itu ini saya eksekusi dulu, sambil saya mount dulu Google Drive-nya ya. Oke, ini harus Anda itu dulu ya. Kalau ingin mengakses ya, bentar ini ada yang error, kita coba lihat dulu. Import pathlib from pathlib import P-nya besar ya. Path. Oke, ini kalau Anda ingin bisa mengakses ya data yang ada di Google Drive melalui Google Colab, ini harus Anda klik dulu, mount drive-nya ini diklik ya. Kalau sudah diklik nanti akan muncul ini sel baru. Nah, ini saya coba hapus dulu yang kosong. Nah, nanti akan otomatis muncul sel baru seperti ini. Selnya ini ya, selnya ini silakan dieksekusi nanti. Nah, ini dieksekusi. Nah, nanti dia akan membutuhkan verifikasi. Ini saya klik saja. Nanti kita akan mendapatkan verifikasi dari Google ya, agar bisa mengakses direktori yang ada di Google Drive kita. Nah, ini merupakan istilahnya itu OTP-nya ya, OTP-nya. Kita copy, terus kita taruh di sini. Oke, terus kita enter. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil di mount ya di Google Drive-nya. Nah, ini kalau Anda lihat, kita bisa mengakses isi dari Google Drive kita melalui toolbox files ya. Jadi kita bisa lihat Drive, My Drive, ini merupakan data yang ada di Google Drive saya. Karena tadi saya ingin mengklasifikasikan gambar dog sama cat ya, anjing sama kucing. Dan kebetulan data itu saya taruh di sini. Saya taruh di folder My Drive, Colab Notebooks ya. Setelah itu dataset. Nah, jadi ada di sini. My Drive, Drive, My Drive, Colab Notebooks, dataset ya. Ini ya. Jadi ini sama ini. Anda bisa nanti taruh di lokasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Silakan ditaruh dimanapun terserah. Ini hanya masalah lokasi saja.
Nah, kebetulan saya taruh di sini kan ya. Otomatis saya harus pindah dulu. Saya harus pindah dari current directory saya ke sini. Ini sama seperti yang kalau Anda menggunakan terminal di operating system Linux ya. Misalnya saya tambahkan code lagi di sini. Misalnya saya klikkan pwd di sini. Pwd gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Lihat current directory. Betul, melihat current directory ya. Saya pengen tahu current directory saya di mana. Sekarang saya berada di konten. Nah, kalau kita lihat di sini, ini konten. Ini kan konten ya. Jadi root directory-nya itu ada di konten. Kalau saya coba tuliskan ls ya. Ls itu apa? Ada yang tahu? List itemnya ada di directory. Kita melihat list ya. Kan ada dua, drive sama sampel data. Nah, saya pengen pindah ke sini. Saya pengen pindah ke drive, my drive, terus ke drive, my drive, ke collab notebooks, dan yang terakhir ke dataset. Saya pengen mengakses data ini kan ya. Kita tinggal pindahkan saja. CD, terus kita kalau CD ini kita tambahkan agak seru di sini. CD, terus kita pindah ke drive, my drive, collab notebooks, dataset seperti ini. Nah, kita coba. Oh, sebentar. Drive, my drive, collab notebooks, dataset. Oh, kalau nggak pakai ini, oke, kalau nggak pakai tanda seru saya. Jadi sekarang saya berada di lokasi ini. Jadi harus Anda pastikan kalau Anda ingin mengakses data yang ada di sini, Anda sekarang berada di lokasi ini karena nanti metode yang akan kita gunakan itu mengharuskan kita harus berada di lokasi di mana dataset kita berada. Jadi current directory-nya harus sesuai dengan dataset kita. Ya. Sebetulnya bisa sih kalau nggak pengen ke sini, nggak perlu pindah-pindah juga bisa. Tapi nanti yang saya ajarkan di sini mengharuskan Anda harus ini pindah ke directory di mana dataset kita berada. Nah, kita coba kita klik pwd lagi di sini. Nah, sekarang kita berada di sini. Content, drive, my drive, collab notebooks, dataset ya. Nah, di sini ada apa saja? Kalau kita ls ya, kita ls, nah, ada dua folder cat sama doc ya. Kalau kita lihat di sini ada cat sama doc. Kalau kita lihat lagi ya, misalnya saya buka Google Drive saya ya, di dalam cat sama doc ini dia ada image-image yang gambarnya cat sama doc ya. Nah, saya coba buka di apa namanya Google Drive saya. Ya, saya login dulu. Oke, di dalam My Drive, terus saya pindah ke Collab Notebooks ya. Terus saya pindah ke dataset ya. Ini sudah saya share ya. Nanti Anda bisa Anda bisa download atau add ya di Google Drive Anda. Oke, dataset ya. Terus di dalamnya ini ada doc sama cat ya. Ini kita coba lihat yang doc dulu. Nah, ini isinya gambar-gambar anjing semua di folder doc. Jadi kita pisahkan antara dua kelas ke satu direktori. Jadi ada direktori doc sama direktori cat ya. Kalau yang cat ini nanti dia berisi data-data atau gambar kucing ya. Ini ada gambar kucing di sini ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan ya data ini. Tapi kita tidak melakukan tahapan pre-processing ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kan ini ya, kalau kita lihat gambar ini kalau kita nggak pre-proses ya, otomatis background-nya ini dia ikut menjadi fitur kan ya. Kan sebetulnya kita hanya ingin
ini ya, ingin mendapatkan gambar kucingnya saja gitu kan. Nah, itu Anda bisa gunakan nanti algoritma segmentasi ya. Segmentasi menggunakan k-means misalnya, dan nanti Anda bisa pisahkan antara gambar kucing ya atau gambar objek ini Anda pisahkan dengan background-nya. Nanti Anda bisa eksplorasi sendiri untuk itu. Oke, kita kembali lagi ke code-nya ya. Ini kita sudah berada di sini ya. Kita sudah berada di current directory-nya itu ada di drive, my drive, color notebooks, dataset. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan ya, kita akan membaca data yang ada di folder dataset ya. Oke, saya coba ketikkan code-nya dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi di sini kita akan get the image file list ya. Kita akan mendapatkan list image yang ada di folder dataset. Dan foldernya ya, the folder represent the label of image ya. Jadi cat sama doc ini merepresentasikan gambar ataupun label dari data yang ada di dalam folder ini. Karena kita punya dua data, cat sama doc. Oke. Setelah itu kita bikin variabel directories ya, sama dengan os.listdir. Nah, ini kita gunakan untuk membaca list dari folder dataset ya kan ya. os.listdir ini kita akan membaca list folder yang ada di folder dataset. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa membaca label yang ada di folder kita itu ada berapa. Kalau kita misal punya satu lagi, misalnya satu folder DAC gitu kan ya. Jadi kita punya 3 label. Karena kebetulan kita hanya punya 2 cat sama doc ya. Jadi kita hanya punya 2 label saja. Jadi directories.os/listdir ini dia tujuannya untuk membaca list ataupun list directory yang ada di folder dataset yang gunanya untuk mengetahui berapa banyak label yang ada di dataset kita. Oke, terus kita bikin variabel file name. Nah, file name ini nanti kita gunakan untuk menampung data nama filenya ya. Nah, kita kosongi dulu ya pakai array sama label. Ini kita juga kosongi dulu. Jadi ini untuk nama filenya sama nama labelnya. Nah, kita pakai perulangan ya, for i in range 0 to len ya, len directories. Len directories ya, seperti ini. Jadi kita akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali karena kita punya 2 label kan ya. Directories ini dia akan memiliki ya, dia akan menyimpan 2 label cat sama doc kan ya. Atau mungkin gini saja, ini saya coba komen dulu, saya coba print misalnya ya, print directories, pasti dia akan punya 2 label. Jadi directories ini dia sebagai array ya. Nah, jadi directories kalau pengen tahu len-nya berapa pasti 2 kan di sini, len 2 kan ya. Jadi tujuannya adalah nanti perulangan ini ya, perulangan ini kita akan gunakan untuk membaca isi dari folder yang ada di dataset ya, kan ada 2. Jadi kita melakukan perulangan 2 kali. Tapi nanti di dalamnya juga ada looping lagi. Oke, nanti saya coba jelaskan lagi. Oke ya. Setelah itu kita panggil os chdir. Chdir itu untuk change directory ya. Chdir terus directories i, nah, artinya adalah saya akan berpindah dulu ke direktori yang pertama. Direktori yang pertama cat kan ya, karena ini otomatis kalau kita menyimpan file di Google Drive dia akan di sort berdasarkan abjadnya. Kan ini cat sama doc, jadi otomatis yang dibaca itu yang cat dulu. Jadi saat saya membaca folder dataset ya, saya coba gambarkan ilustrasinya biar lebih mudah. Ini kan ada folder dataset ya, dataset. Nah, di dalamnya ada 2 folder, cat sama doc kan ya. Nah, loopingnya kan saya akan membaca cat sama doc. Nah, di dalam looping yang pertama saya akan
pindah dulu ke directory cat, ya kan? Ini pindah ke directory cat yang pertama. Kalau i-nya ini nanti indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 nanti kan kita pindah ke cat dulu. Karena tujuannya apa? Tujuannya saya akan membaca isi dari file yang isi dari folder cat. List dari isi yang ada di cat itu saya akan baca dulu. Gitu ya. Oke, saya coba lanjutkan dulu. Saya coba clear dulu di sini. Oke. Nah, setelah itu saya memiliki folder variabel lagi namanya files. File sama dengan os.list.dir. Nah, list.dir ini gunanya apa? Gunanya agar mendapatkan isi file yang ada di directories. Karena kita tadi sekarang asumsikan kita sekarang berada di folder cat ya. Jadi saya akan mendapatkan list nama ya, nama file yang ada di folder cat atau directories index 0 ya. Oke. Setelah itu kita lakukan looping lagi di sini. For j in range 0 to len files. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini cat ini ada sekitar 201 image ya. Jadi nanti di sini akan looping sebanyak 200 kali. Ya, jadi saya coba gambarkan lagi. Kita punya dataset tadi ya, dataset, terus di sini ada cat sama dog ya. Nah, setelah itu di sini saya akan mengambil list dari file yang ada di folder cat ya. Jadi saya looping ya, looping sebanyak len filesnya, sebanyak jumlah file yang ada di folder cat ya. Karena kita sekarang berada di folder cat. Nah, setelah itu yang dilakukan di looping ini saya akan, bentar, saya coba tuliskan dulu. Files J ya, files J sama dengan directories. Nanti saya coba jelaskan. Directories I ditambah, terus kita tambahkan nama filesnya. Jadi gini, files ini sebetulnya kan dia itu ya apa namanya, files ini berupa array kan ya, array. Tapi saya ganti nama files yang ada di sini. Kalau kita tidak menggunakan looping ini, files ini akan berisi data nama filenya saja, tapi tidak ada direktorinya. Jadi nama files tanpa direktori rootnya. Karena sebetulnya kan gini, files ini saya coba tambahkan code seperti ini ya. Jadi saya akan menambah ya. Sebelum nama filenya itu saya tambahkan nama direktorinya. Jadi nanti tiap files itu isinya seperti ini. Nanti kan cat ya. Misalnya cat ya, terus garis miring 101.jpg. Berarti ini saya tambahkan ya. Saya semacam kayak menambahkan sebelum nama filenya itu saya tambahkan nama direktorinya. Gitu ya. Oke ya, terus setelah itu saya coba lanjutkan dulu. Nah, setelah itu saya punya satu variabel lagi namanya label sama label.append ya, label.append directories. Nah, gunanya apa? Nanti saya jelaskan ya. Ini kan istilahnya itu direktori yang ada di sini, yang ada di ini ya, yang sekarang kita berada di cat itu saya simpan semua di variabel label. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ini untuk menandai bahwa files ini itu labelnya adalah label cat, gitu ya. Jadi nanti kita punya file name sama label. Ibaratnya itu ini kayak fiturnya, ini targetnya. Nah, ini fiturnya, ini targetnya. Ini X-nya, ini Y-nya. Karena kan kita sekalian baca filenya, terus kita tandai juga. Otomatis kan ini nanti indeksnya kan sama ya, antara ini sama ini indeksnya sama. Oke, jadi tiap files nanti dia punya target. Oke ya.
Saya coba lanjut dulu. Oke, file name sama dengan file name plus files. Oke, nanti saya jelaskan. Jadi gini, file name sama dengan file name plus files. Jadi kan gini, file name ini kan yang semula kosong ya. Semula ini kosong. Terus saya tambahkan file sekarang di sini. Oke, sebentar saya coba lanjutkan dulu nanti saya jelaskan lagi. Ini ada os.chadir. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita kembali ke root direktorinya. Semula kan kita berada di cat kan ya. Nah, semula kita berada di cat, kita pengen lanjut ke doc. Tapi sekarang kita berada di dalam listnya cat, ya kan? Kita pengen ke doc, otomatis ya kita harus pindah satu level ke rootnya, gitu ya. Nah, kita pindah satu level ke rootnya. Oke. Oke, sebetulnya ini harusnya file name.append sih. Oke, nanti saya coba cek dulu ya. Oke, saya coba print dulu di sini, print file name sama print labelnya ya. Coba eksekusi dulu. Oh, nggak perlu append, bisa sebetulnya ini. File name sama dengan file name plus files, jadi otomatis kayak file name.append files ini ya. Ya, jadi ini kan kita punya, kalau kita print ya, file name-nya nanti ini. Ini merupakan lokasi dari dataset kita ya, beserta ini labelnya. Jadi ini cat 0 JPG, ini labelnya cat 1 JPG, labelnya cat, dan seterusnya. Kalau kita geser ke kanan, nanti akan ketemu doc nanti ya. Oke. Oke, jadi ini file name sama dengan file name.files, file name plus files, artinya adalah kita mengappend ya ke variable file name yang berupa array tadi ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil kita break dulu ya, 5 menit mungkin ya. Nanti pukul 7 lebih 57 atau 8 lah, 8 menit ya. 8.00 nanti kita akan mulai lagi sambil Anda mencoba dulu ya, mencoba untuk mengikuti coding yang ada di slide ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas silakan. Ini ada pertanyaan. David Christopher ya. Garis miring yang mana ini ya maksudnya? Yang ini ya. Ini maksudnya ya. Ya, Pak. Tujuannya ini agar kita bisa tahu lokasi dari filesnya. Karena kan sebetulnya gini, kita sekarang berada di dataset ya. Jadi asumsikan sekarang kita berada di folder dataset. Current direkturnya adalah dataset. Kalau nanti kita ingin mengakses file cat ya, kan kita nggak bisa langsung panggil files ini kan, kita nggak bisa langsung panggil 183.jpg. Tapi kita harus pindah dulu kan ke cat 183.jpg karena current directory kita ada di dataset. Kalau kita mau mengakses file yang ada di folder cat kan otomatis kita harus panggil cat ininya dulu, foldernya, garis miring, nama filesnya. Mungkin menjawab? Sudah, Pak. Oke, kita break dulu ya, nanti jam 8 kita lanjut lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa tuliskan di kolom chat dulu ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah mendapatkan file name sama label. File name ini isinya tadi direktori dari file yang akan kita gunakan untuk training ya, sama untuk testing tentunya nanti. Sedangkan label ini merupakan targetnya. Jadi misalnya ini labelnya cat ini, label ini file ini labelnya cat ini dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah data tersebut ke dalam bentuk data frame ya. Biar lebih mudah untuk dilihat ya, ataupun nanti akan lebih mudah juga untuk membagi datanya ya. Jadi sementara ini kita coba lihat dulu, kita akan ubah dulu ke dalam bentuk data frame ya. Jadi ini kita convert atau save image list directory to pandas data frame ya. Oke, setelah itu kita buat sebuah variabel namanya data ya. Nah, data ini kita panggil, nah kita pakai ini ya untuk konversi dari NumPy ke data frame ya. Jadi ini sama ini nanti kita gabungkan dalam satu data frame. File name sama label ini kita gabungkan dalam satu data frame. Jadi caranya gini, file name terus titik 2 file name ini, dan juga yang kedua, kolom kedua label titik 2 label. Oke. Nah, kita coba tunjukkan dulu ya, kita coba print datanya itu sudah muncul atau belum. Sebentar, saya coba cek dulu. File name. Oh, sebentar, ini belum kita convert ya. Sorry, data sama dengan pd.dataframe. pd.dataframe. Data sama dengan data. Ini kita konversikan ke dalam bentuk pandas data frame ya. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi nanti munculnya seperti ini. Ini file name-nya, ini labelnya. Ini file name-nya, ini labelnya kan ya. Nah, nanti kalau kita mau mengakses filenya ini misalnya, oh ini kita tahu bahwa file ini dia labelnya adalah cat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini kan seperti ini ya. Datanya. Tapi ini kalau kita lihat, ini urut sebetulnya datanya ya. Datanya urut yang 0 sampai 201 ya, 0 sampai 200 itu adalah cat. Selanjutnya yang 201 sampai 401 itu nilainya adalah dog labelnya. Sebetulnya kita bisa menggunakan stratified ya untuk trend test split-nya, tapi agar lebih apa ya istilahnya lebih mudah untuk dipahami, ini sementara kita shuffle dulu. Jadi nggak harus urutannya seperti ini, kita shuffle ya. Karena nanti kita menggunakan trend test split ya. Nah, tapi kita shuffle. Tapi sebetulnya nggak di shuffle juga nggak apa-apa sih, karena kalau kita menggunakan trend test split juga sebetulnya kan dia langsung di shuffle ya, apa namanya listnya itu. Tapi di sini kita coba shuffle saja dulu biar apa namanya datanya itu tidak urut ya. Jadi ini saya bikin variabel lagi misalnya dataset ya, dataset sama dengan data.sample ya, data.sample frag sama dengan 1. Ini gunanya untuk melakukan shuffle ya untuk dataset ini, untuk data ini, untuk data frame data ini ya. Oke, kita coba print dataset ya. Ini sudah shuffle ya, jadi nggak urut lagi. Nah ini nggak urut ya urutannya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebetulnya nggak digunakan juga nggak apa-apa sih, nggak di shuffle juga nggak apa-apa. Tapi ini ya kita shuffle saja biar datanya itu tidak urut ya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah metode ya untuk melakukan preprocessing data. Tapi preprocessing ini bukan melakukan itu ya, bukan melakukan
smoothing atau sharpening, bukan menghilangkan noise, bukan menajamkan gambar. Tapi yang kita lakukan adalah meresize ya. Meresize ukuran gambar itu agar seragam. Gitu ya. Dan kita akan mengubah data itu dalam bentuk array satu dimensi nantinya. Karena kita tahu ya kalau image ini dia kan ukurannya bukan satu dimensi, tapi ukurannya kan 3 dimensi ya. Karena dia punya red, green, sama blue. Tiap layer dia punya 2 dimensi gitu kan ya. Jadi kita akan ubah ke dalam bentuk satu dimensi karena KNN sama SVM dia bisa bekerja jika data itu dalam bentuk satu dimensi. Jadi gambar yang semula tadi 3 layer kita jadikan satu nampai panjang ya, satu nampai satu dimensi, vektor panjang ya, satu vektor panjang. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kita akan membuat function ya, metode ya di sini. Saya namai preprocess the image such as resize ya, resize, reshape ya, and convert the image to numpy. Oke, misalnya fungsinya saya beri nama def load image file ya. Load image file seperti ini. Setelah itu dia membutuhkan satu parameter. Anggap saja parameternya adalah train data, ini aja. Kita bikin satu variabel images, ini kosong aja dulu. Sama targetnya, ini kita kosongin dulu. Oke, nanti kita tahu apa gunanya dari 2 file ini ya. Oke, jadi train data nanti ini akan menjadi parameternya ya. Kita lakukan looping dulu for obj in train data.values ya. Oke, .values img sama dengan cv.imread ya. Nah, ini sebetulnya kita masih pakai OpenCV ya. Tapi sebetulnya gini, kalau kita pakai imread-nya ini juga nggak apa-apa sih, scikit image-nya. Karena sebetulnya kalau kita lihat, kita nggak butuh sebetulnya mengubah BGR ke RGB. Ya kan ya. Karena kan kita nggak showing image-nya. Kalau nanti kita ingin show image-nya ya baru kita bisa menggunakan scikit image-nya. Tapi sementara ini kita pakai cv.imread dulu. obj index ke 0. Nah, artinya apa? Jadi gini, train data ini merupakan data frame-nya nanti. Nah, dataset ini nanti kita akan parsingkan ke parameter train data. Nah, setelah itu kita akan looping ya. For obj in train data.values artinya adalah kita nanti akan membaca tiap row yang ada di data frame dataset dan nanti kita akan membaca obj indeks ke 0. Indeks ke 0 berarti kita akan membaca kolom ke 0. Kolom ke 0 itu yang ini, file name ini. Nah, nanti kita baca ininya, file name-nya. Oke ya. Nah, kita akan baca. Setelah dibaca ya, kita akan lakukan resizing ya. Nah, jadi saya membuat satu variabel baru namanya img_pred ya. Itu merupakan resizing dari img yang awal ya. IMG awal, koma, kita mau resize misalnya jadi 64 kali 64. Artinya adalah kalau ada image yang ukurannya lebih dari 64 kali 64 akan dikecilkan menjadi 64 kali 64. Begitu juga sebaliknya. Ada yang lebih kecil dari 64 kali 64 nanti akan di resize menjadi besar. Ukurannya jadi 64 kali 64 pixel. Terus kita pakai interpolation-nya ini default saja ya, interpolation sama dengan cv.interarea. Ini sebetulnya metode yang digunakan untuk resizing ya, resizing dari image-nya itu. Nah, nanti bisa dilihat ya di dokumentasinya OpenCV, cv.interarea ini model resizing-nya gimana. Ini merupakan metode yang digunakan ya. Interpolation ini metode yang digunakan untuk resizing-nya. Tapi sementara ini Anda cukup mengetahui bahwa cv.resize ini kita akan meresize image yang ada di sini, yang ada di data frame itu menjadi ukurannya 64 kali 64 ya. Oke, selanjutnya kita baca img_pred sama dengan
image.img to array ya, to array. Array img underscore pret ya. Ini artinya adalah kita akan menggunakan image ya. Image ini kita coba lihat tadi. Nah, ini ya. Nah, image ini merupakan function atau library yang kita dapatkan dari Keras ya, Keras preprocessing. Jadi tujuannya kita mengubah gambar itu menjadi array ya, dalam bentuk array. Jadi img to array yang mau kita ubah tadi dalam bentuk gambar sebelumnya, terus kita convert ke dalam bentuk array. Tapi sebetulnya gambar sendiri pun sudah dalam bentuk array ya. Tapi nanti kita coba lihat ya. Kita coba ikuti saja. Ini kita convert saja dulu ke dalam bentuk array menggunakan library-nya image ya, image.img to array. Oke. Setelah itu kita lanjutkan img pret sama dengan img underscore pret kita bagi jadi 255. Jadi ini nanti kita range value pixelnya kita ubah dari 0 sampai 255 kita ubah menjadi 0 sampai 1 ya. Nah, ini untuk itu aja ya, rescaling pixel range-nya ya. Oke, terus selanjutnya img underscore pret sama dengan img pret ya, img pret dot reshape ya. Ini kita reshape img underscore pret dot shape indeks ke 0 dikali, ini saya copy aja, dikali indeks ke 1 dikali indeks kedua ya. Bentar. Nah, ini kan tujuannya agar gambar kita, image kita menjadi satu dimensi atau diubah jadi bentuk tensor ya atau matriks ke dalam bentuk vektor satu dimensi. Jadi kita jadikan vektor satu dimensi. Yang semula kalau kita ilustrasikan image kita kan ada 3 layer ya, red, green, sama blue kan ya, red, green, sama blue gini kan ya, red, green, sama blue. Nah, ini kita akan ubah dimensinya itu menjadi satu dimensi ya, vektor. Nah, kita ubah menjadi satu dimensi yang panjang ya. Nah, panjangnya ini berapa ya? Panjangnya ini sesuai dengan ini. Misalnya pixelnya 64 kali 64 ya, 64 kali 64 dikali 64 kali 64 dikali 3 ya. Nah, kali 3. Jadi ya ini dimensinya nanti yaitu satu dimensi dengan ukuran 64 kali 64 kali 3 itu berapa. Nah, jadi kita ubah menjadi satu dimensi, vektor satu dimensi ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya clear dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung tulis di chat. Oke, selanjutnya ini kita taruh ya hasilnya tadi ke dalam bentuk images array ini ya. Nah, ini kan array tadi ya. Kita append dalamnya img underscore pret ya. Jadi ini nanti tiap looping mendapatkan data dari data frame, hasilnya yang sudah kita lakukan preprocessing kita taruh di sebuah variabel array images. Begitu juga untuk y-nya ya, y.append ya, karena tadi yang obj0 itu menunjukkan lokasi filenya, sedangkan y itu targetnya. Jadi kita tuliskan di sini obj indeks ke 1. Ini ya. Ini untuk menyimpan targetnya. Terus kita ubah x sama dengan np.array images. Jadi images ini kan semula bentuknya array karena kita ubah menjadi numpy array. Sedangkan yang y juga y sama dengan np.array y. Nah, ini return value-nya 2 nanti. Return-nya x, y. Ya, jadi ini tahapan preprocessing ya. Nantinya kita mendapatkan objek atau variabel x sama y yang merupakan
datanya sama targetnya. Dan ini sudah dilakukan pre-processing untuk resize ya, resize dan reshape ya, sama convert image-nya ke dalam NumPy. Oke, ini kita coba eksekusi dulu. Oke, nah kita lanjut ya. Ini kita masuk ke dalam proses splitting data. Jadi datanya itu nanti kita akan ubah menjadi dua buah bagian ya, yaitu data training sama data testing. Ini saya berikan nama split to training and testing data ya. X, Y sama dengan load ya. Kita panggil ya, load image file ini kita panggil dan kita masukkan ya parameter dataset ini. Ya, data frame-nya kita masukkan di sini. Ya. Ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita coba print dulu, print data shape-nya ya. Data shape-nya untuk X itu berapa kali berapa. Nanti kita coba lihat. X.shape ya. Coba print dulu. Nah, ini butuh waktu ya. Karena dia akan membaca tiap file ya, terus dia lakukan pre-proses. Oke, sambil menunggu, kita coba lanjut lagi. Nah, ini kita bisa tambahkan xtrain ya, terus xtest sama ytrain sama ytest. Sama dengan pakai train test split ya, train test split x ya datanya, y targetnya, terus kita gunakan random set-nya, misalnya ya kita pilih saja misalnya angkanya 21. Ini boleh dicoba-coba nanti ya. Random set-nya 21, terus test size-nya 0,4 misalnya. Ini nanti 40% untuk training, 40% untuk testing, 60% untuk training ya. Nah. Oke, kita coba lihat dulu. Ya, kita print lagi misalnya print xtrain-nya shape-nya berapa ya? Xtrain. Nah, ini kita copy saja print xtrain ya. Oke. Kita komen dulu. Xtrain xtrain shape ya. Kita copy untuk mengetahui shape-nya ya tadi ya. Xtrain, ytrain, xtest sama ytest-nya tadi ukurannya berapa, kita coba. Xtest sama ytest ya. Nah, ini kita ubah xtrain, ini xtest. Ini ytest, xtest, xtrain ini. Xtrain, xtest sama ytest. Kita coba ulang lagi, ini butuh waktu lagi ya nanti ya. Nah, kita pengen tahu nanti ukuran dari dataset kita itu berapa kali berapa. Oke, ini sudah 241 dikali 12.288. Nah, ini dapat dari mana? Ini kalau kita hitung di kalkulator ya. Sebentar, saya coba buka kalkulator. Nah, kalau kita hitung di kalkulator ya. Tadi kan ukurannya 64 kali 64 ya. Nah, 64 dikali 3 itu berapa hasilnya? Nah, 12.288 kan, karena image yang tadi color image dia ukurannya 64 kali 64, kita jadikan one dimensional vector satu dimensi. Jadi kan ya 64 ya dikali 64 dikali lagi 3, hasilnya 12.288. Oke, kita coba kembali lagi di ini ya. Nah, ini ukuran trainingnya 241 ya.
241 itu dari mana? Karena kita punya 402. Kita punya 402 kalau nggak salah. 402 data set ya. Nah, kita bagi 60% itu untuk training, terus 40%-nya untuk testing. Jadi 60% dari 402 itu berapa? Nah, kita coba hitung. 60%-nya itu sekitar ya 0,6 ya. Saya coba hitung di kalkulator. Nah, ini 0,6 dikali 402. Itu sekitar 241,2. Nah, otomatis kan ini jadinya 241 ya. Ini 241 untuk training ya. Ini 241 ya trainingnya, terus testingnya ya 40%-nya dari data ini ya. Data 402 itu sekitar 141. Nah, jadi ini dapatnya dari sini. Kita sudah punya data yang sudah siap untuk diklasifikasikan ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada yang masih kurang jelas, sebelum saya lanjut ke berikutnya ya. Ya, jadi saya ulang lagi mungkin ya. Ini X sama Y ini dia kumpulan dari image ya. Dia bukan single image, tapi dia multiple image karena di dalamnya itu dia menyimpan banyak image. Sedangkan yang ini, yang data frame ini hanya untuk menyimpan itunya, menyimpan lokasi ya, lokasi atau directory dari file-file yang ada labelnya di sini. Oke, kalau nggak ada saya coba lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kita, ini ada chat ya sebenarnya. Oke, dari David. Oke, DPD data. Bisa share screen dulu? Silakan, saya coba stop share dulu ya. Silakan share screen dulu, David. Baik, Pak. Oke, errornya apa itu tulisannya? Arrays must all be same length ya. Coba lihat di scroll atas dulu. Oh, label sama file name-nya dia nggak sama ukurannya sih kalau gitu. Coba scroll down. Itu kayaknya yang ada di sebentar. Oh gini. Itu yang di coba saya coba tunjuk dulu ya. Saya coba annotate ya. Di sini ya. Ini jangan pakai file name.append files ya ternyata. Kalau kita pakai itu nanti dia kebacanya dia double bracket ya. Coba pakai file name sama dengan file name plus files gitu coba. Dihapus ya, file name plus files. Nah, coba dieksekusi lagi. Nah, sekarang coba dijalankan. Masih sama. Oh ya, bisa, Pak. Ya. Oh, ternyata gitu ya tadi kalau pakai append dia kebacanya itu kayak jadi nampai ya, dua double bracket. Oke, bisa stop share. Saya coba lanjut dulu. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada error juga silakan. Oke, saya sambil share screen lagi. Oke ya. Nah, kita masuk ke tadi ya, sini tadi kita sudah train test split ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi. Ini saya coba tambahkan text cell di sini ya. KNN classifier. Oke. Nah, ini kita masuk ke KNN-nya ya. Nah, kita panggil library-nya dulu from scikit-learn.neighbors ya. Neighbors.
import neighbors classifier. Terus kita panggil performance matrixnya, misalnya kita menggunakan akurasi saja ya. Import confusion matrix sama akurasi ya. Oke, nanti kita coba lihat. Matrix sama akurasi. Score ya. Oke. Oke, terus kita bikin satu variabel untuk menampung classifier-nya. Make source classifier. Number of neighbors-nya ini bisa dicoba-coba nanti ya. Number of neighbors-nya berapa? Ini misalnya saya bikin number of neighbors-nya 13 lah ya. Kita samakan yang ada di slide. Terus matriksnya kita menggunakan distance-nya ya. Kita menggunakan Euclidean misalnya. Oke, terus kita lakukan training knn.fit ke data xtrain sama ytrain-nya. Xtrain, ytrain. Setelah itu kita prediksi ya, ypred sama dengan knn.predict. Yang kita predik apa? Yang kita predik ya x-test-nya. Setelah itu kita sudah mendapatkan label dari hasil prediksinya. Terus kita print akurasi skornya. Akurasi skor y-test, ypred ya. Oke. Sama kita coba print confusion matrix-nya ya. Confusion matrix ypred y-test. Oke ya, akurasinya nggak cukup bagus ya, cuma 50%, ini masih sangat kurang. Dan nanti bisa dimainkan ke number of neighbors-nya, misalnya dijadikan 3 misalnya. Nah, malah jelek ya. Nanti coba-coba ya. Ini karena kita belum menambahkan tahapan preprocessing juga sih, makanya nggak cukup bagus untuk mengklasifikasikan. Nah, ini confusion matrix-nya bisa kita lihat yang berhasil diklasifikasikan untuk yang cat 56, yang dog 27 ya. Yang salah ini. Nah, ini kalau kita pengen yang itu ya KNN ya. Kalau yang SVM ya kita juga bisa gunakan ya. Kita coba bandingkan. Oh ya, sekali lagi ya, ini kalau nanti sessionnya mati ya, Anda harus pastikan bahwa sekarang Anda berada di ini. Anda berada di current directory yang ada di dataset itu tadi. Jadi kan sementara ini kan kalau saya klik PWD, saya berada di sini kan ya, dataset ya. Nanti kalau apa namanya sessionnya habis, otomatis nanti current directory-nya yang Anda sedang berada di ini, di root-nya, di konten kan. Anda harus pindah ke sini dulu, ke dataset dulu, biar nanti bisa mengakses ya data-data yang ada di directory dataset ini. Oke, ini misalnya saya menggunakan SVM ya. SVM classifier. Nah, ini saya panggil from scikit-learn import SVM ya. SVM untuk algoritma classifier-nya. Hanya saya panggil CLF classifier sama dengan svm.svc. Nah, ini metode untuk supervisor mesin ya. Kernelnya kita pilih yang misalnya linear. Terus kita train modelnya clf.fit. Kita model, kita training menggunakan xtrain, ytrain. Nah, sebentar ini. clf.ypred ya. Ypred untuk memprediksi sama dengan clf.predict x-test. Nah, itu ini di copy saja.
prediksi. Nah, ternyata kalau kita bandingkan ya kurang lebih sama ya akurasinya antara KNN sama SVM, dan ini memang tidak cukup bagus. Anda harus menambahkan metode misalnya tadi segmentasi sebelum image-nya ini tadi dibaca ya. Ini harus Anda tambahkan tahapan preproses untuk segmentasi, misalnya untuk corner detection, untuk smoothing, itu nanti silakan Anda coba ya. Atau mungkin bisa juga Anda ubah ke dalam grayscale ya. Tapi kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau gambar anjing sama kucing itu color image itu lebih berguna ya, karena misal kan nggak mungkin ada anjing warnanya oranye kan ya. Oranye itu hanya dimiliki oleh kucing kan ya. Jadi kayak color image itu menjadi fitur yang signifikan ya untuk mengklasifikasikan antara anjing sama kucing. Jadi color image sepertinya lebih bagus kalau kita memang menggunakan yang color image tanpa harus diubah ke grayscale ya. Tapi yang mungkin cukup berpengaruh tadi ya untuk itu ya, apa namanya, segmentasi ya. Anda bisa nanti crop ya gambar apa namanya, gambar anjing itu ya objek anjingnya saja yang diambil. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi untuk SVM ya. Pertanyaannya gimana kalau kita ingin memprediksi single image ya? Oke. Jadi ini untuk prediksi single image ya. Jadi kalau kita punya image yang single, yang satu, terus kita coba uji cobakan ke model kita, itu caranya gimana? Caranya cukup mudah. Jadi kita bikin satu fungsi lagi, def load ya single image ya. Def load single images ya. Image files. Kalau yang sebelumnya ini kan dia untuk meload banyak files ya. Ini untuk single files, def load single image files. Nah, ini kita tambahkan variabelnya itu path ya. Lokasinya itu di mana? Lokasi dari image yang mau kita klasifikasikan. Nah, setelah itu ini kita bisa copy ya. Kita bisa copy yang ada di sebelumnya, tapi dia nggak pakai double looping ya. Bentar, ini saya coba copy dulu. Ini saya coba copy semua saja dulu. Oke, ini Y-nya nggak perlu ya, karena kan kita nggak tahu targetnya kan ya. Terus ini loopingnya juga nggak perlu, karena kita hanya memiliki satu file saja kan ya dalam single image itu. Jadi ini saya hapus. Nah, OBJ ini juga nggak perlu ya, karena kan kita sudah tahu path-nya kan ya, karena kita bukan data frame, kita hanya punya path-nya saja. Jadi ini kita ganti path ya, karena kan sebelumnya yang OBJ0 ini dia akan menunjukkan ini ya direktorinya ya yang ada di kolom file name. Oke, setelah itu ini nggak perlu juga ya, nggak perlu. Ini nggak perlu juga Y-nya, return X langsung. Oke. Oke, gini ya, kita eksekusi dulu. Nah, setelah itu misalnya ya, saya ingin mengklasifikasikan yang single image ya. Misalnya saya punya variabel namanya X single sama dengan load single image files. Saya ingin misalnya ya, anggap saja saya mengambil file yang ada di sini, yang ada di folder cat ya. Jadi misalnya saya lokasinya itu di cat ya, terus saya ingin mengklasifikasikan 0.jpg. 0.jpg ini harusnya cat ya kan ya. Ya sebetulnya ini sih 0 ini juga dijadikan data training kan sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk uji coba saja. Oke, terus kita coba print dulu X single shape ya. Kita pengen tahu shape dari X single itu berapa ya setelah kita lakukan. Oh ya, 1,1228 ya. Kan dia memang single ya, jadi satu dimensinya, ukurannya tetap ya, dia sudah dilakukan preproses menggunakan tahapan ini. Oke ya, nah, ini cukup mudah, kita tinggal panggil saja, misalnya ini saya coba hapus dulu printnya, Y-pred ya, pred single, Y-pred single sama dengan, saya pakai KNN ya, knn.predict X single.
Terus kita coba print hasilnya dia masuk kelas yang mana. Y pret. Ini kalau kita menggunakan KNN ya. Y pret. Nah, dia masuk cat ya, betul ya. Kalau misalnya saya coba ubah lagi misalnya ke yang folder yang doc misalnya. Dataset yang doc misalnya yang 201.jpg ya. 201.jpg. Dia juga diklasifikasikan sebagai cat, ini yang salahnya. Nah, ini doc betul. Oke, ini untuk yang KNN. Kalau yang SVM kita coba. Yang SVM ini tinggal kita ganti menjadi CLF ya. Nah, ini juga doc betul. Kalau ini saya coba ubah ke cat lagi. Ya, cat. Ya, memang 50% itu ya kayak 50-50 ya. Kadang betul, kadang salah juga gitu ya. Oke, mungkin saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit sampai pukul 8:50. Silakan Anda coba ya codingnya. Kalau nanti Anda punya dataset sendiri juga silahkan nanti dicoba di Google Colab Anda untuk mengklasifikasikan 2 buah image ya. Atau kalau Anda tertarik bisa menambahkan satu tahapan untuk preproses. Sebetulnya tahapannya ada di sini sih harusnya sih. Nah, di sini Anda lakukan preproses ya. Nanti dimodifikasi. Yang load image file ini dimodifikasi, misalnya menambahkan smoothing ya atau sharpening atau menambahkan segmentasi, nanti boleh ditambahkan di sini. Oke, saya break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita kembali lagi pukul 8:50. Kalau di tengah break ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat ya.
Oke, kita lanjut ya. Gimana, sudah dicoba? Apakah ada problem atau error mungkin? Silakan kalau ada yang error bisa ditanyakan ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya coba share screen slide-nya kembali. Ini ada deskripsi project-nya ya. Oke. Oke, jadi untuk project-nya ini silakan Anda bentuk kelompok ya. Sebentar, kemarin waktu minggu lalu saya bicara itu maksimal satu kelompok berapa orang ya? Saya kok lupa ya. Ada yang masih ingat nggak? Atau belum saya berikan informasi ya? Oh, nggak salah 5, Pak. Oh, 5 ya. Oke, sebentar. Saya coba itu dulu. Revisi dulu ini ya. 5 ya. Maksimal 5 ya. Ini juga banyak itu mahasiswanya. Oke, saya share lagi. Nah, ini silakan nanti Anda membentuk satu kelompok 5 orang ya, maksimal 5 orang. Nggak boleh lebih, kalau kurang boleh. Ya, maksimal 5 orang. Dan Anda nanti butuh untuk melakukan implementasi pada metode klasifikasi pada dataset yang ada di sini. Tapi datasetnya nggak harus terbatas dari yang ada di slide ini ya. Nggak harus dari sini. Anda bisa menggunakan dataset yang lain yang ada di luar list ini. Nah, setelah itu nanti Anda butuh untuk menuliskan ya anggota kelompok Anda di link ini. Oke ya. Beserta nanti datasetnya apa. Datasetnya nggak boleh sama, harus berbeda. Jadi Anda harus kalau sudah fix ya mau memilih dataset ini, silakan Anda pilih dataset itu. Nah, ini untuk penilaiannya, kalau Anda tidak melakukan apa-apa ya otomatis NAS-nya E ya, 0. Kalau bukan NAS-nya sih, tapi project-nya 0 ya. Kalau Anda nanti bisa mengklasifikasikan ya, hanya mengklasifikasikan saja tanpa melakukan tahapan pre-processing, nilai maksimumnya AB, minimumnya B ya. Tapi kalau Anda menambahkan tahapan pre-processing, misalnya segmentasi atau image enhancement ya, smoothing, sharpening, dan Anda juga menambahkan model evaluasi yang lain, misalnya menggunakan default cross validation atau stratified hold out ya, itu boleh Anda tambahkan, dan itu nanti nilai maksimumnya A, minimumnya AB. Setelah itu nanti Anda cukup mengumpulkan 2 buah file. Yang pertama adalah Python code-nya dalam bentuk notebook ya. Dan yang kedua berupa scientific paper. Ini kurang lebih mirip dengan yang Anda kerjakan di mata kuliah machine learning. Tapi kalau di sini Anda harus menggunakan dataset yang berupa image ya. Dan Anda bisa menggunakan ini ya untuk Mendeley, untuk untuk menulis referensi agar lebih rapi penulisannya, agar lebih mudah. Anda bisa menggunakan tools Mendeley. Nanti Anda install dan tambahkan library-nya di Microsoft Word ya. Dan untuk papernya kurang lebih nanti harus ada title-nya ya, authors and affiliation, abstract ya, ada keyword-nya juga. Terus ada introduction, background, literature review ya, problem statement dan tujuan dari penulisan papernya. Ada material and method ya, result and discussion, dan conclusion yang terakhir. Conclusion beserta referensinya ya. Nanti referensinya minimal ada 5 ya, minimal 5. Nah, ini untuk ini saya masih belum ubah ya, sebentar. Anda bisa menggunakan template yang ada di ini, yang ada di slide ini ya. Sebentar, saya coba share screen lagi. Anda bisa menggunakan template yang ada di ini, jurnal IKADO ya. Nanti silakan Anda baca template-nya, sama author guidelines-nya juga Anda baca ya di sini. Nah, nanti Anda mengumpulkan 2 buah file, yang pertama nanti notebook-nya sama scientific paper-nya. Oke ya. Ini akan dikumpulkan saat UAS ya. Jadi Anda masih punya waktu sekitar 4 minggu ya. Saya kira cukup ya untuk mulai mengerjakan proyek Anda. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan proyeknya atau dengan materi hari ini. Kalau ada yang masih dibingungkan ya, boleh ditanyakan. Silakan.
Nah, ini bisa Anda lihat nanti ya, di link-link ini Anda nanti bisa klik, yaitu ada dataset yang bisa Anda download. Cukup mudah, nanti Anda cukup menambahkan, mendownload filenya ya, image-nya Anda download, terus Anda taruh di direktori Google Colab Anda. Setelah itu cara membacanya kurang lebih seperti yang tadi saya ajarkan gitu kan ya. Tadi sudah sempat saya ajarkan bagaimana cara membagi ya, label dari tiap dataset itu berdasarkan direktorinya. Nah, Anda tinggal sedikit menambahkan proses preprocessing ya kalau Anda ingin mendapatkan nilai A ya. Jadi menambahkan tahapan preprocessing dan evaluation modelnya, model evaluasinya Anda tambahkan misalnya menggunakan cross validation, k-fold cross validation, atau menggunakan stratified holdout method ya. Bagi yang Anda masih belum mengetahui apa itu model evaluation, silakan nanti Anda bisa searching ya di Google, itu caranya bagaimana. Kalau Anda mengambil mata kuliah machine learning ya, atau pattern recognition ya. Kalau sebelum machine learning kan namanya pattern recognition. Itu juga sudah diajarkan harusnya untuk model evaluation ya, menggunakan k-fold ya, menggunakan stratified holdout method. Itu nanti Anda bisa gunakan ya. Dan ini semua sudah ada library-nya di scikit-learn. Jadi cukup mudah harusnya. Oke, saya stop dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Setelah ini nanti saya akan share ya video recordingnya. Nanti Anda bisa download di ULS ya. Misi, Untuk yang Pak. silakan. Mau tanya Hmm. terkait datasetnya itu nanti kan dikumpulkan proyeknya kan. Nah itu datasetnya juga dikumpulin juga. Iya, Atau datasetnya nanti di dalam bentuk zip saja, zip terus nanti Anda taruh di Google Drive ya, linknya nanti. Nanti ketentuannya saya akan submit di ULS ya biar nanti lebih jelas terkait dengan pengumpulannya ya. Yang penting Anda sekarang cari datasetnya dulu, sudah bisa mulai kerja untuk merancang model klasifikasinya ya. Setelah itu boleh menuliskan papernya juga. Nanti pengumpulannya kan tinggal masalah pengumpulan itu gampang, nanti saya coba sertakan di ULS ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, QAS apa? UAS lah maksudnya. Jason maksudnya kuis ya, kuis UAS lah maksudnya. Oh, kuis akhir semester. Nanti saya coba lihat dulu ya, saya coba lihat perkembangannya dulu, karena kemarin memang di awal kita rencanakan ada kuis ya, tapi nanti saya coba lihat dulu kalau materinya memang sudah mencukupi ya. Nanti kita nggak perlu, kalau materinya sudah cukup nanti baru kita adakan kuis. Maksudnya adalah kemarin kita kan masih ada 3 materi ya sebelum setelah UAS kemarin, setelah UTS kita masih belajar mengenai image classification sama feature descriptor saja kan ya. Ini nanti kalau ada kuis nanti akan saya umumkan ya. Nanti saya akan umumkan di pertemuan berikutnya ya. Nanti ada di hari apa? Harusnya di hari Jumat ya, karena kan kita kuliahnya masih kurang 1 kan ya. Itu harusnya kita ganti dengan kuis sebetulnya. Tapi waktunya kapan nanti saya akan coba infokan ya. Oke ya. Terkait dengan materi hari ini mungkin ada pertanyaan, silakan ya, boleh. Atau mungkin saya coba pengen tahu salah satu ya. Salah satu mungkin siapa ya? Mungkin Yudis bisa coba ditunjukkan image classification-nya yang saya ajarkan hari ini, sudah dicoba atau belum? Yudis? Halo, agak putus-putus. Gimana? Belum sih Pak, masih proses ini agak panjang soalnya saya nyobanya ngikutin. Oke. Minimal minggu depan nanti sudah mencoba semua ya. Biar nanti saya coba, biar nanti saya tahu kira-kira bagian yang masih sulit itu di mana. Sebentar, ada lagi mungkin siapa ya? Natasha mungkin. Natasha sudah dicoba atau belum?
Halo? Natasha ada ya Natasha ya? Halo? Oke, nggak merespon ya. Oke, saya coba skip lagi. Siapa ya? Hendra, mungkin Hendra? Ada masalah dengan codingnya mungkin? Nggak ada Pak, aman. Aman bisa ya? Nggak bisa. Bisa, oke. Nanti dicoba dengan dataset yang lain ya. Ya Pak. Sama tambahin segmentasi nanti mungkin ya bisa biar bisa akurasinya lebih bagus. Itu nanti untuk proyeknya gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau masih belum ada, oke nanti bisa ditanyakan di grup Telegram ya, nanti bisa didiskusikan di sana. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan ya. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk hari Rabu minggu depan minimal Anda harus sudah menentukan ya datasetnya apa. Itu di mana di link yang ada di ULS itu sudah saya kasih ya, sama di PowerPoint itu sudah saya kasih link untuk penulisan ya, penulisan apa namanya? List untuk daftar kelompok itu sudah saya sertakan ya di ULS. Silakan diisi paling lambat hari Rabu minggu depan. Sebentar saya coba share screen dulu. Bisa diakses ya linknya ya. Sudah saya share. Nah, ini harus Anda isi maksimal ya, paling lambat minggu depan Anda harus sudah punya datasetnya ya. Sudah memilih ya, minimal memilih. Itu nanti bisa berubah boleh sih, tapi yang penting Anda harus punya bayangan dulu yang mau digunakan untuk klasifikasi itu yang mana ya. Nanti. Pak, ini satu kelompok satu dataset kan, Pak? Kenapa? Ya, satu kelompok satu dataset. Ini tadi kan NRP-nya 33 ya. Saya kurang tambahkan nanti. Nanti bisa di add row-nya ya. Nanti diedit sendiri ya row-nya itu, Pak. Tambahkan. Ya, satu kelompok satu dataset ya. Satu kelompok cukup satu dataset. Satu project, satu kelompok satu project. Nanti silakan di add row-nya. Ini nanti kemarin saya kasih 33 ini ya. Nanti bisa di add sendiri. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya stop share dulu. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi ya. Saya end meeting ya. 3, 2, 1.